Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5071. Negara H. Sebuah kuil yang terletak di tengah-tengah puncak salju tertinggi. Gerbang aula tertutup salju sepanjang tahun. Dan tidak ada yang pernah menginjakkan kaki bahkan setengah langkah. Tapi hari ini, 3 helikopter bersenjata meniup salju dan jatuh perlahan. Setelah sayap helikopter bersenjata berhenti, di istana di salju, sebuah suara acuh tak acuh keluar, "Ada apa?" Lusinan orang muncul dari kabin. Dan pemimpinnya berlutut di tanah dan berbisik, "Tuan Aula, pihak Jinling, pemimpin tertinggi meminta pengadilan untuk perwakilan 4 pilar negara Hamartial Lions York." Setelah wanita itu mendapat berita, dia berangkat untuk pertama kalinya. Reda keheningan di aula. Dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas dalam diam. Dan berkata, "Biarkan dia pergi. Tetapi katakan padanya bahwa istana naga bukanlah istana naga seseorang. Karena kamu keluar atas nama istana naga, kamu harus mematuhi aturan. Jika tidak, aku tidak bisa menyelamatkannya." Ketika suaranya jatuh, Judith Yorkie, nona muda kelima Hong Kong yang tampak arogan Judy Yaman, istri Master Istana Naga, sudah naik pesawat penumpang Gulfstream langsung ke Jinling di kota Hong Kong. Pada saat yang sama, di atas permukaan Laut Cina Timur, sebuah kapal pesiar besar yang diolesi kamuflase melaju perlahan dan memasuki area yang ditutupi oleh sinyal ponsel. Penjara naga. Penjara tanpa jejak. Penjara naga. Pengacara penjara Mordu Peyton meletakkan teleponnya dan melihat ke arah Jinling. Baru saja Master penjara naga secara pribadi memanggilnya dan memintanya untuk pergi ke Jinling. Ini tentang perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H. Dan ini tentang wajah Aliansi Bela Diri Negara H. Jelas, penjara naga tidak berani mengabaikan masalah ini. Di penjara naga, Peyton Horan, yang identitas, kualifikasi, dan kekuatan tempurnya sangat tinggi, telah mewakili semacam perhatian. Jika Harvey York hadir, mereka akan mengenali bahwa tawanan Mordu adalah Peyton Horan yang dia kenal ketika dia berada di Mordu. Pada saat itu, penduduk pulau menggunakan peringkat leluhur keluarga Horan untuk mengutuk Talia Horan, cucu perempuan Peyton Horan, yang diselamatkan oleh Harvey York. Galicia, kemudi utama Longman, Jever Lehner perlahan meletakkan telepon. Dan setelah sedikit tersenyum, dia muncul dari langit. Baginya, Master Sekte Muda Longman sangat disalahkan. Bagaimana mungkin dia tidak datang untuk melihatnya secara langsung? Meski agak rewel, terkadang orang tidak tahu identitas Harvey York. Saya khawatir orang-orang kecil itu akan mengasah pisau mereka di Harvey York. Keluarga Walsing Xavier, Rodrigo Xavier, penjaga naga Tuan Muda. Dia perlahan meletakkan telepon, mengeluarkan setumpuk dokumen di tangannya dan melihatnya. Informasi Harvey York dan Yvonne Xavier disertakan. Setelah menonton untuk waktu yang lama, Rodrigo Xavier menghela nafas dan berjalan keluar rumah. Dia sendiri harus melakukan perjalanan ke Jinling. Kali ini, penjara naga Jinling ditakdirkan untuk menjadi pusat badai. Terlebih lagi, karena Rendrea Rowling dari keluarga Xavier terlibat dalam masalah ini, Rodrigo Xavier harus tampil ke depan secara pribadi untuk menunjukkan pentingnya penjaga naga. Dan hampir pada saat yang sama, Rachel Hoffman meletakkan telepon di tangannya dan sedikit mengernyit. Dia sangat mengagumi Harvey York sejak awal. Tapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Harvey York akan begitu sulit untuk dihadapi.
Dia mengambil keuntungan dari kekuatan penjara naga Jinling untuk membanjiri orang. Dan Harvey York, bajingan ini, bahkan lebih kuat, dan langsung membawa semua orang dari 4 pilar. Apakah ini untuk mati tanpa henti? Atau untuk benar-benar menguji kekuatan dan kekuatan sendiri? Araceli Hoffman menghela nafas dan berdiri. Mungkin kali ini, dia sudah menjadi generasi God of War. Dan dia tidak bisa menyembunyikannya. Kalau tidak, dengan Fatih Kuilanlan sendirian, saya khawatir saya tidak akan bisa menahan adegan itu. Bab 5072. Masalah besar. Fatih Kuilanlan duduk di kursi di aula. Wajahnya menjadi gelap. Meskipun Francisco Parada tidak datang dengan seorang prajurit atau prajurit, dia hanya berdiri di sini. Dan di seluruh penjara naga Jinling, tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Terutama pria dan wanita berseragam di penjara naga Jinling. Semuanya pucat saat ini. Jelas tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. 2 jam kemudian, sebuah kendaraan lapis baja bersenjata lengkap tiba-tiba muncul di kejauhan dan mulai menjaga jalan-jalan di sekitarnya. Ketika dia melihat kendaraan lapis baja ini, wajah Fatih Kuilanlan menjadi semakin jelek. Orang-orang dari penjara naga Mordu. Orang-orang dari penjara naga di Mordu sebenarnya berlari ribuan mil ke Jinling. Dan langsung mengambil alih pertahanan daerah terlarang penjara naga Jinling. Mengatakan bahwa penjara naga Ertasan mereka tidak mengetahuinya. Fatih Kuilanlan tidak akan percaya jika dia terbunuh. Tak lama kemudian, mobil-mobil mewah mulai bermunculan. Dengan terbukanya pintu mobil, semua pria besar muncul. Meskipun orang-orang ini bukan kepala dari 4 pilar, masing-masing dari mereka memiliki status yang sangat tinggi, yang dapat disebut di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Meskipun Fatih Kuilanlan adalah nona muda tertua dari 10 keluarga teratas, dia belum pernah mengalami adegan seperti itu. Pada saat ini, wajahnya yang cantik dingin, dan ekspresinya sangat tidak enak dilihat. Hanya dia sendiri yang paling tahu bahwa saksi-saksi yang telah dipersiapkan mungkin tidak dapat membunuh Harvey York. Sekarang semuanya diletakkan di bawah cahaya. Maka lebih banyak kalah dan menang lebih sedikit. Namun, setelah melihat kedatangan penjaga naga, Fatih Kuilanlan menghela nafas lega. Tampaknya Racheli Hoffman masih menggunakan beberapa kontak pada waktunya. Setidaknya orang yang datang masih memiliki orangnya sendiri. Pada saat ini, Harvey York dan Francisco Parada berdiri di gerbang dengan tangan di belakang punggung. Melihat orang-orang yang muncul, Harvey York sedikit mengernyit. Dan kemudian dia tidak banyak bicara. Yang pertama muncul adalah Judith Yorkie, Nyonya Istana Naga. Wanita muda kelima dari keluarga Yaman di Hong Kong ini dianggap sebagai bibi Harvey York dalam hal senioritas. Pada saat ini, dia berjalan di depan Harvey York dan memandang Harvey York dengan cermat. Francisco Parada tersenyum di samping dan berkata, "Ini adalah Nyonya Istana Naga. Apakah Rendah tahu Harvey York?" Sebelum Harvey York sempat berbicara, Judith Yorkie berkata dengan dingin, "Mereka tidak hanya saling mengenal, tetapi mereka juga sangat akrab. Julian York memintaku untuk berbicara denganmu. Kamu juga punya hari ini." Mendengar ini, Harvey York tertawa dan berkata, "Anda juga membantu saya dengan sepatah kata pun." Jika Julian York belum mengetahui berat badannya sendiri, dia masih ingin mengejekku. Kalau begitu dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil posisi dalam hidupnya. Mendengar ini, wajah Judith Yorkie penuh amarah. Lalu dia menatap Harvey York dengan ekspresi dingin untuk beberapa saat, dan kemudian masuk ke dalam aula. Adegan ini mencerahkan mata Fatih Kuilanlan. Dari konfrontasi antara keduanya, dia menangkap sesuatu dan merasa bahwa dia pasti akan membunuh Harvey York hari ini.
Di sisi lain, Francisco Parada memandang sosok anggun Judith Yorkie dan tersenyum kecil. Sudah tua. Harvey York berkata dengan ringan. Ini bukan tua, tapi kebencian, karena hubungan saya. Julian York, tuan muda Yaman. Tuan muda perjudian Hong Kong yang paling dia optimis. Gagal mengambil posisi dan menjadi Queenie York. Bahkan karena aku. Dia kehilangan kendali atas istana naga perjudian Hong Kong. Kau ingin membunuhku? Tentu saja. Francisco Parada melirik Harvey York dengan penuh minat. Seolah ingin tahu berapa banyak rahasia tersembunyi yang ada di Harvey York. Meskipun dia sudah sangat memandang rendah Harvey York, dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York masih memiliki masa lalu seperti itu. Bab 5073. Sebelum mereka berdua selesai mengobrol, sosok lain muncul. Ini adalah pria secantik wanita, dengan senyum lembut di wajahnya. Jika Renda akrab dengan Yvonne Xavier, Renda dapat melihat bayangan Yvonne Xavier dalam dirinya. Pada saat ini, pria itu berjalan ke Francisco Parada, memberi hormat setiap kali, dan berkata, Parada tua, saya sudah lama tidak melihat Anda. Apa kabar? Sangat bagus. Francisco Parada berkata dengan ringan. Lalu melirik Harvey York, dan berkata, Tuan York, izinkan saya memperkenalkan. Yang ini adalah 10 keluarga teratas. Rodrigo Xavier, tuan muda tertua dari keluarga Walsing Xavier. Dan juga penjaga naga. Murid tertutup Tuhan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah kepala penjaga naga berikutnya. Harvey York memicingkan mata ke arah Rodrigo Xavier. Lalu tersenyum dan berkata, Aku sudah melihatnya. Aku tahu. Itu. Mata Francisco Parada bahkan lebih terkejut. Dia tidak menyangka Harvey York bahkan mengenal Rodrigo Xavier. Rodrigo Xavier juga memandang Harvey York saat ini, tersenyum sedikit, dan berkata, haruskah saya memanggil Anda Salt Lake Prince York? Atau perwakilan Galicia York? Harvey York berkata dengan ringan, silakan saja itu bagus. Rodrigo Xavier memandang Harvey York dari atas ke bawah. Salah satu saudara perempuan saya adalah Sekretaris Renda. Dan saudara perempuan lainnya adalah lawan Anda. Kamu berkata, haruskah aku membantumu atau menyakitimu? Harvey York berkata dengan enteng. Jaga keadilan dan tegakkan hukum raja. Atau harus dikatakan, jangan melawan hatimu. Rodrigo Xavier tertegun sejenak. Lalu tertawa dan berkata, sudah cukup bahwa itu tidak bertentangan dengan hatimu. Lalu apakah kamu tahu apa isi hatiku? Ketika kata-kata itu jatuh, Rodrigo Xavier berjalan ke aula. Melihatnya muncul, Rendrea Rowling langsung bergegas. Mendekat, saudaraku. Kamu di sini. Ada orang jahat yang menggertakku. Adegan ini membuat Fatih Kuilanlan menghela napas lega. Segera setelah itu, sosok lain muncul. Peyton Horan. Tawanan penjara naga Mordu. Dia berjalan di depan Harvey York dengan desahan di matanya. Tuan muda York, lama tidak bertemu. Harvey York juga membalas hormat dan berkata, Penatua Horan, Renda selalu baik. Tulang-tulang tua itu tidak patah. Mereka sangat bagus. Tetapi apa yang terjadi padamu hari ini? Peyton Horan tampak malu dan menghela nafas setelah waktu yang lama. Lagi pula, lelaki tua itu berasal dari penjara naga. Jadi tentu saja dia ada di pihak penjara naga. Hanya saja jika kamu benar-benar tidak bersalah, maka aku bisa menjamin tidak ada yang bisa menggerakkanmu. Harvey York tersenyum. Penatua Horan, tidak perlu khawatir. Saya secara alami berjalan dan berdiri tegak. Peyton Horan menatap Harvey York dengan penuh arti, lalu berbalik dan berjalan ke aula. Pada saat ini, sedan Hongki kuno berhenti. Pintu perlahan terbuka,
Dan sesaat kemudian, sesosok jubah putih muncul. Master Sekte Longmen, Jeffrey Lehner. Melihat penampilannya, bahkan Francisco Parada tersentak. Ini adalah mantan penatua Ergung Kementerian Perang. Para patriark dari 10 keluarga teratas. Keluarga naga. Tuan dari 4 pilar Longmen musim panas yang hebat. Penampilan karakter seperti itu di luar dugaan semua orang. Sebelum semua orang terkejut, dia melihat Jeffrey Lehner berjalan di depan Harvey York, tersenyum sedikit, dan berkata, "Sejauh menyangkut identitas Anda, selama rendah menunjukkan identitas rendah, siapa yang berani mempermalukan Anda?" Harvey York berkata dengan ringan, "Identitas apa yang bisa saya miliki?" Tuan Muda Longmen. Tuan Sekte Longmen berikutnya. Bukankah identitas ini cukup? Jeffrey Lehner berbicara dengan ringan. Mendengar ini, Francisco Parada di satu sisi menarik napas, menatap Harvey York dengan tatapan mata yang sulit dipercaya. Tuan Longmen berikutnya. Dengan kata lain, Harvey York sebenarnya adalah tuan muda dari Longmen yang legendaris. Perwakilan York dari Liga Erliansi Bela Diri Negara H. Tuan Muda Longmen. Pangeran York dari Cahaya Selatan. Tuan York dari Jinling. Tidak ada yang tahu apa identitas Harvey York. Bab 5074. Pukul 10 malam. Pengadilan 4 pilar secara resmi dimulai. Di atas aula penjara naga Jinling. Saat ini sangat bersih. 4 perwakilan yang mewakili 4 pilar duduk di posisi tinggi di kedua sisi. Fatih Kuilanlan duduk di tengah. Alisnya mengernyit. Wainer dan Gina Wainer juga duduk di posisi Master Pahit. Secara khusus, Gina Wainer, setelah pertolongan pertama, telah mendapatkan kembali ketenangannya, dan bahkan matanya memiliki sedikit rasa dingin di dalamnya. Faktanya, Wainer ingin meninggalkan arena beberapa kali. Tetapi ketika perwakilan dari 4 pilar muncul satu persatu, dia malah menjadi tenang. Tampaknya merasa bahwa peluangnya untuk menang tidak terbatas. Selain dia, Pangeran Sidu dan Yuli Sidu juga tertinggal. John Sidu dan yang lainnya ditinggalkan di auditorium. Posisi terdakwa utama dicadangkan untuk Harvey York. Pada saat ini, Francisco Parada berdiri tidak jauh dari Harvey York dengan tangan di belakang punggungnya, sedikit menyipitkan mata pada pemandangan ini. "Ayo, bawa saksi." Melihat semua pihak ada di sini, Fatih Kuilanlan tidak berbicara omong kosong, tetapi melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Segera, 2 pria dan wanita berseragam merah dari penjara naga mendorong seorang pria dalam jubah seni bela diri Jinling dan berjalan masuk. Wajah pria itu pucat dan kuyu, dan dia bisa melihat bahwa dia seharusnya banyak diinterogasi. Namun, tidak ada luka di tubuhnya yang mengarah pada keyakinan bahwa dia tidak disiksa. Tetapi ketika Harvey York melihatnya, dia bisa melihat sekilas bahwa kondisi mentalnya berada di ambang kehancuran. Ketika Pangeran Sidu melihat orang ini, tanpa sadar dia berkata, "Rodrigo Sidu." Harvey York melirik Pangeran Sidu dan berkata, "Apakah Anda mengenalnya?" Pangeran Sidu mengangguk dan berkata, "Ini adalah salah satu orang mati yang dikirim ayahku untuk menemaniku. Baru-baru ini, dia bertanggung jawab untuk melindungi keselamatanmu. Erku tidak menyangka dia akan muncul di sini." Harvey York sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi memandang Fatih Kuilanlan dengan penuh minat. Tamparan. Fatih Kuilanlan menamparkan jingle pada saat itu, dengan sikap sok, dan berkata dengan dingin, "Pangeran Sidu, ini pengadilan. Bisakah kamu berbicara dengan santai? Jika kamu berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak aku akan membiarkan seseorang menamparkan mulutmu." Wajah Pangeran Sidu tenggelam, dan dia akan mengatakan sesuatu. Tetapi Harvey York melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan,
Ini pengadilan. Biarkan tuan penjara kita yang memutuskan. Tahanan Kuilanlan. Jika semua orang ada di sini, mari kita mulai. Bagaimana? Fatih Kuilanlan dicekik oleh Harvey York. Otot-otot di wajahnya sedikit berkedut. Tetapi dia dengan cepat menarik napas dalam-dalam. Matanya tertuju pada Pangeran Sidu. Dan berkata, "Oke, Rio mulai. Pangeran Sidu, Rodrigo Sidu ini. Kamu mengirim Harvey York untuk membuatnya tetap aman, kan?" Pangeran Sidu mengangguk dan berkata, "Ya, dia pada awalnya adalah orang matiku. Tetapi aku telah memberinya perintah sebelumnya. Memintanya untuk melindungi kelengkapan Tuan Muda York." Mata Fatih Kuilanlan membeku. Dan dia berkata, "Jadi, setelah mengetahui bahwa Dylan kesulitan pergi ke Harvey York, dan setelah dia digulingkan oleh Harvey York, untuk sekali dan untuk selamanya, Anda memerintahkan untuk membunuh Tuan Dylan." Pangeran Sidu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Meskipun aku mendapat berita itu, aku hanya menyuruhnya untuk mengawasi Dylan agar dia tidak melompat dari dinding. Saya sama sekali tidak berniat membunuh orang." Erda kalimat lain yang tidak diucapkan Pangeran Sidu. Artinya, jika dia memiliki niat untuk membunuh, maka bawalah orang tersebut langsung ke Senjiang. Bukan, jika tidak ada bukti kematian, siapa yang bisa menahannya? Bab 5075. Fatih Kuilanlan berkata dengan dingin. Juga, setelah Dylan meninggal, yaitu di pagi hari malam itu, Renda memberi Rodrigo Sidu 1 juta. Pangeran Sidu berpikir sejenak dan berkata, "Ada hal seperti itu. Rodrigo Sidu adalah sampingan dari keluarga Sidu kami, dan selalu bekerja keras. Pada hari dia mengatakan akan menikahi pacarnya, saya memberinya 1 juta untuk membantunya dengan rumah pernikahan." Fatih Kuilanlan berkata dengan dingin, "Aku khawatir jutaan ini bukan untuknya menyelesaikan kamar pernikahan, kan? Itu membeli pembunuh, kan?" Wajah Pangeran Sidu langsung jelek. Dan dia sepertinya tahu bahwa dia telah dimanipulasi oleh orang lain. Tentu saja, jika Renda dapat membuktikan bahwa apa yang Renda katakan itu benar, maka saya juga tidak dapat meragukan Anda. Tapi sebenarnya, kami sudah memeriksa hubungan Rodrigo Sidu. Dia sama sekali tidak punya pacar. Artinya, semua yang kamu katakan salah." Setelah hening sejenak, Pangeran Sidu memandang Rodrigo Sidu dan berkata, "Rodrigo Sidu seharusnya bisa menjelaskan masalah ini dengan jelas. Karena dia benar-benar memberitahuku tentang menikah pada saat itu. Aku memberinya 1 juta ini. Ini baik." Fatih Kuilanlan melirik Rodrigo Sidu yang pucat saat ini. "Rodrigo Sidu, izinkan saya bertanya. 1 juta. Apakah Pangeran Sidu membelikan Anda uang untuk pembunuhan?" Rodrigo Sidu mengangkat kepalanya dengan lemah, melirik Fatih Kuilanlan, lalu berkata dengan lembut, "Tidak." Sebelum dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Pembuluh darah di seluruh tubuhnya menonjol, dan kepalanya tidak bisa bergerak, membantu tetapi mulai memukul tanah, membuat suara bang, bang, bang. Sepertinya dia ingin mengatakan bahwa Pangeran Sidu tidak mengajarinya. Tapi kalimat ini melanggar sesuatu, sehingga membuatnya sakit dan jelek. Mata Fatih Kuilanlan menjadi dingin. Dan dia berkata dengan penuh arti, "Rodrigo Sidu, selama kamu mengatakan yang sebenarnya dan terus terang, maka kamu tidak akan menderita. Jika kamu terus berbicara melawan hatimu, kamu hanya akan mati kesakitan." Rodrigo Sidu terengah-engah. Dia menatap Fatih Kuilanlan, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Harvey York, yang menonton adegan ini dalam diam,
tiba-tiba berdiri dan berkata, dengan dingin, ambil seseorang di bawah kendalimu dan gunakan untuk bersaksi melawan kami Fatih Kuilanlan. Apakah otakmu baik-baik saja? Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York melangkah maju dan langsung menancapkan leher Rodrigo Sidu. Harvey York, kamu sombong. Apakah kamu mencoba membunuh seseorang untuk membungkam mulutmu? Andrea Rowling di samping berkata dengan keras. Fatih Kuilanlan juga mencibir. Dan dengan lambaian tangan kanannya, sekelompok pria dan wanita berseragam penjara naga melangkah keluar. Dan senjata api di tangan mereka langsung membuka larangan. Di pengadilan penjara naga, berani membunuh saksi. Secara langsung, Harvey York melirik orang-orang ini dengan ringan. Dan berkata, tidak peduli seberapa bodohnya saya. Tidak mungkin saya cukup bodoh untuk membunuh seseorang di pengadilan. Kamu takut aku akan menembak? Apakah kamu takut aku akan menemukan sesuatu? Berani. Ekspresi Fatih Kuilanlan tenggelam. Harvey York, jika kamu melakukan ini, masuk akal bagi kami untuk menembakmu sampai mati. Harvey York berkata ringan. Kalau begitu cobalah. Fatih Kuilanlan hendak memberi perintah. Ketika Peyton Horan tiba-tiba berkata, jangan terburu-buru. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Harvey York. Jika dia benar-benar membunuhnya, belum terlambat bagi kita untuk membunuhnya lagi. Mendengar kata-kata Peyton Horan, sekelompok orang sedikit terkejut. Bertanya, tanya di pihak mana Peyton Horan berada. Dan status Peyton Horan di penjara naga jauh lebih tinggi daripada Fatih Kuilanlan. Mendengar perintahnya, senjata api di tangan pria dan wanita berseragam penjara naga semuanya jatuh tanpa sadar. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.